Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bongkar-bongkaran drama belusukan Mensos Risma di Sudirman dan Tamrin. Warganet pun membongkar drama belusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Risma Hari ini atau Risma di kawasan Sudirman dan MH Tamrin, Jakarta. Dalam belusukan itu, Risma berbincang dengan dua pengemis di jalanan Tamrin Sudirman, Jakarta Pusat. Ternyata satu di antara pengemis itu diduga merupakan simpatisan salah satu parpol. Hal itu terungkap usai dari akun Instagram @undercover.id mempostingnya pagi Rabu 6 Januari. Dalam postingan tersebut terbagi dalam 3 foto, terlihat berbagai bukti mulai dari dua pengemis yang makan hingga komentar di salah satu postingan. Netizen Indonesia nggak ada obat sih, telitinya minta ampun, tulis @undercover.id Rabu 6 Januari. Sebagai yang sering mondar-mandir di seputaran Matraman, gue penasaran juga nih sama bapak itu. Kapan-kapan gue samperin gue foto orangnya ke tempat jualan posternya di Minangkabau, Manggarai. Ujar akun @sumaisme mengomentari sosok pengemis yang berbincang dengan Risma. Dalam postingan lain juga terlihat dua pengemis yang ditemui Risma sedang asyik makan di salah satu restoran. Foto itu kemudian diposting akun Facebook @wendra_setiawan. Hingga kini postingan tersebut telah disukai 2.683 akun dan dibanjiri 900 komentar. Selain itu, gelandangan yang dibelusuki oleh Risma sedang ditelusuri oleh pihak redaksi FIFA. Belusukan Mensos Tri Risma hari ini atau yang biasa disapa Risma sedang menjadi perbincangan warganet. Bahkan warganet berupaya melakukan penelusuran dan membuktikan belusukan Mensos hanya pencitraan semata. Pembuktian warganet menjadi topik menarik di media sosial. Tak segan-segan warganet pun mencari tahu siapa saja menjadi sasaran belusukan Risma ini. Salah satunya adalah akun Twitter @andisp211. Ia mengunggah beberapa potongan gambar yang berisikan pembuktian warganet. Gembel ternyata bisa jadi profesi yang menguntungkan, bisa ikut drakor tanpa casting pastinya. Bunyi caption yang tertera pada postingan itu. Pada potongan gambar yang diunggah itu, Andika juga menampilkan pembuktian warganet tentang seorang gelandangan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang ditemui Mensos Risma beberapa waktu lalu di kawasan Sudirman Tamrin. Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambut putih ubanan, kayak kenal itu. Tukang jualan poster Soekarno, memang dia orang PDIP. Lokasi jualannya Jalan Minangkabau, Manggarai. Selain itu dia juga jualan kelapa muda, terciduk juga. Tulis akun Ade Idol yang di-capture dan diunggah oleh Andi yang dibalas oleh beberapa komentar dari akun lain. Bermodalkan postingan viral ini, redaksi FIFA pun berkesempatan menemui langsung PMKS yang dimaksudkan dalam pembahasan warganet. Apa yang disampaikan oleh Ade Idol berdasarkan alamat yang ada memang benar. Namun oknum PMKS yang ditemui Mensos Risma ini enggan bicara. Ia tak mau mengakui bahkan saat sudah ditujukan fotonya saat ditemui Risma di depan sebuah ruko berpintu merah dan juga foto saat sedang makan di warung. Nggak ada, saya nggak ketemu Mensos. Hari-hari di sini, katanya saat ditemui di Jalan Minangkabau, Tebet. Di lokasi tempat ditemui PMKS ini memang terdapat tempat jualan poster Soekarno, poster Megawati dan poster-poster lainnya. Persis di samping tempat jualan poster terdapat sebuah lapak kelapa muda. Tepat di depan lapak kelapa muda tersebut, jurnalis FIFA menemui oknum ini yang fotonya viral di media sosial. Namun pembicaraan dengan oknum ini terhenti saat seorang dari dalam lapak poster tersebut memanggilnya untuk masuk. Ia kemudian masuk ke dalam lapak dan tak mau menjawab pertanyaan dari wartawan. Jika benar tunawisma itu dadakan, lebih baik terhormat Risma mundur dari Mensos. Aksi belusukan Mensos Tri Risma hari ini di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin masih menjadi sorotan publik. Terbaru unggahan netizen di media sosial, salah satu tunawisma yang ditemui Risma merupakan simpatisan PDIP yang bekerja sebagai pedagang poster dan juga kelapa muda. Merespon hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Denny Kurniasha mengatakan, terlepas dari kebenaran tunawisma yang ditemui Risma merupakan aktivis politisi PDIP itu memang mengesankan tindakan politis. Dedi melihat apa yang dilakukan Risma lebih kentara sebagai seorang wali kota. Seharusnya, kata Dedi, Risma dapat menjalankan amanah Presiden Jokowi dengan menghadirkan kebijakan berskala nasional. Dengan demikian, kesejahteraan sosial yang dihadirkan untuk seluruh warga dapat terimplementasi dengan maksimal.
Tapi justru disayangkan Risma malah memperlihatkan kontestasi popularitas dengan pemerintah DKI Jakarta, sehingga kental nuansa menyiapkan atau disiapkan untuk Pilkada DKI. Terkait dengan tunawisma yang dibilang dadakan ditemui oleh Risma, Dedi mengatakan jika benar yang ditemui Risma itu benar-benar tunawisma, maka salah. Terkait dengan tunawisma dadakan yang ditemui Risma, Dedi mengatakan jika benar yang ditemui Risma itu bukan benar-benar tunawisma, maka sebaiknya Wali Kota Surabaya 2 periode itu segera mundur dari jabatannya. Sebuah klaim beredar bahwa media Jepang memuat berita yang menyebut bantuan sosial atau bansos COVID-19 yang dikorupsi oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang. Hal itu beredar di Facebook dan juga WhatsApp. Menurut klaim tersebut, pinjaman itu bernilai 7 miliar rupiah. Klaim ini terdapat dalam gambar tangkapan layar status WhatsApp yang memperlihatkan sebuah tayangan televisi yang menyorot tumpukan uang pecahan Rp100.000. Dalam status tersebut terdapat pula narasi yang berbunyi, ini uang pinjaman dari PM Jepang untuk bantuan corona di Indonesia sebesar 7M. Terus dikorupsi 3,5M dan beritanya sampai Jepang dong. Salah satu akun yang membagikan klaim itu adalah akun Korean People and Idol Posting Vito, tepatnya pada 11 Desember 2020. Selain gambar tersebut, akun ini juga membagikan 3 gambar tangkapan layar yang ditulis dalam huruf Jepang. Artikel pertama dan kedua memuat foto Juliari. Kemudian untuk memverifikasi klaim tadi, tim cek fakta dari redaksi Tempo mula-mula menelusuri gambar-gambar tersebut dalam unggahan akun Korean People and Idol Posting V2 dengan reverse image tool source. Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci Juliari Batubara dalam huruf Jepang pada mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan bahwa artikel dalam gambar tangkapan layar unggahan akun Korean People ditulis oleh jurnalis Jepang yang bernama Hidefumi Nogami. Artikel tersebut terkait korupsi bansos COVID-19 di Indonesia dimuat pada 7 Desember di 2 situs yakni asahi.com dan juga caganju.com. Namun artikel ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa bansos COVID-19 yang diduga dikorupsi oleh mantan Mensos Juliari adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang. Berikut ini isi dari artikel yang berjudul Menteri Sosial Indonesia ditangkap, bantuan corona lebih dari 100 juta yen. Pada tanggal 6 Desember 2020, Badan Penyelidik Korupsi Indonesia menangkap Menteri Sosial Juliari 48 tahun atas dugaan suap karena penerima uang tunai senilai 120 juta yen dari distribusi untuk penanggulangan corona. Pada November bulan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan baru saja ditangkap atas tuduhan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Badan Investigasi Independen Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan bahwa kasus Juliari terkait proyek pemerintahan yang mendistribusikan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula kepada pekerja non-reguler dari bulan Mei hingga bulan Desember dengan nilai Rp300.000 atau sekitar Rp2.200 per kantong, di mana dari setiap kantong diduga menerima Rp10.000 sekitar 74 yen sebagai suap dari beberapa vendor. Dikatakan bahwa total uang 17 miliar rupiah atau sekitar 125 juta yen diberikan kepada Juliari. KPK menggeledah tempat pengiriman uang di Jakarta pada dini hari tanggal 5 Desember. Mereka menyita uang tunai sekitar 107 juta yen. Koper yang berisikan uang dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat itu dibuka dalam konferensi pers. Dalam urusan distribusi ini, Kementerian Sosial telah menandatangani kontrak dengan kontraktor senilai 5,9 triliun rupiah atau sekitar 43,7 miliar yen, dan KPK pun sedang menyelidiki sisa dakwaan. Juliari merupakan anggota parlemen dari Partai Demokrasi Perjuangan yang juga merupakan partai Presiden Joko Widodo dan masuk kabinet untuk pertama kalinya dalam pemerintahan Joko periode kedua pada Oktober tahun lalu. Pada 25 November, KPK baru saja menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi karena suap ekspor bayi lobster. Joko mengatakan dalam pertemuan tanggal 6, kami akan menghormati prosedur peradilan KPK dan mengumumkan pengangkatan penggantinya.